Ya, pemerintah akhirnya mengeluarkan jurus besar demi menjaga mesin ekonomi agar tetap melaju kencang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan restu penuh Presiden Prabowo Subianto untuk menggelontorkan 200 triliun rupiah ke Bank Besar Nasional. Tujuannya jelas, memberi dorongan likuiditas agar perbankan punya amunisi lebih untuk menyalurkan kredit ke sektor real. Gebrakan jumbo ini disambut antusias para bankir meski tetap ada catatan soal resiko di balik derasnya dana yang mengalir ke sistem keuangan. Pemerintah pun sudah memasang pagar tegas dana 200 triliun ini dilarang diparkir di SBN atau SRBI supaya benar-benar tersalurkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Lalu apakah strategi ini cukup ampuh untuk mengerek ekonomi RI ke level yang lebih tinggi? Kita bahas selengkapnya dalam gebrakan 200 triliun rupiah. Yakin bikin ekonomi RI moncer. Kita lihat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini mengumumkan langkah besar usai dilantik sebagai bendahara negara oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin lalu. Purbaya menegaskan agar memperbaiki koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Purbaya menilai selama ini ada kesalahan pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter yang memicu kekeringan likuiditas di masyarakat sehingga menahan laju pertumbuhan ekonomi. Padahal likuiditas menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu pada 2024, Purbaya menilai Indonesia sempat mengalami kekeringan likuiditas. Likuiditas perekonomian dibuat ketat oleh pemerintahan dan BI saat itu dengan suku bunga tinggi, kebijakan penarikan pajak yang ekspansif, tanpa disertai dengan kebijakan belanja yang tepat waktu. Alhasil, ekonomi melambat mulai 2023 hingga jelang kuartal 2 2024. Namun kesalahan kebijakan itu malah direspons dengan menyalahkan tekanan ekonomi global saat itu. Purbaya menekankan padahal roda perekonomian Indonesia mayoritas digerakkan oleh konsumsi domestik. Tidak ingin kesalahan ini terulang kembali, Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan akan menarik uang pemerintah di antaranya saldo anggaran lebih atau SAL dan sisa lebih pembayaran anggaran atau SILPA yang totalnya sekitar 425 triliun rupiah. Sal ini berada rekening pemerintah di BI, Purbaya menuturkan akan menarik 200 triliun rupiah dan mengembalikannya ke sistem perekonomian. Purbaya pun mewanti-wanti BI, jika uang 200 triliun rupiah sudah berada di sistem perekonomian, jangan diserap lagi uangnya ya, gitu ya. Ini kata Purbaya. Saya punya 425 triliun di BI, besok 200 triliun akan masuk ke sistem. Nih, kalau BI tidak menyerap, fiskal dan moneter bisa berjalan seirama agar ekonomi kembali hidup. Nah, keputusan tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Purbaya menjelaskan dana tersebut merupakan kas negara. Pemindahan dana ke perbankan bukan dalam bentuk pinjaman, melainkan tambahan likuiditas agar bisa menggenjot penyaluran kredit. Meski demikian, Purbaya mengingatkan lagi agar bank tidak menggunakan dana tersebut untuk pembelian SBN ataupun SRBI. Lalu bagaimana untuk skema bagi-bagi likuiditas ini? Kita bahas di slide berikutnya. Ya, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan skema likuiditas yang akan digelontorkan pemerintah akan mirip dengan penempatan dana untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Pada rencananya, pemerintah akan meletakkan dana 83 triliun rupiah ke himpunan bank milik negara atau Himbara agar bisa digunakan dalam program Koperasi Desa Merah Putih. Kini dengan adanya sebesar 200 triliun rupiah tentu bisa menyentuh program yang lebih luas lagi. Ini kita baca sama-sama dari Febrio Kacaribu begitu ya. Dana di BI yang tadinya 83 triliun kini menjadi 200 triliun. Diarahkan ke perbankan agar bisa menciptakan kredit. Nah, terkait dengan bank mana saja yang akan terima dana tersebut, Febrio belum bisa menyampaikan. Hal ini akan terus dikaji termasuk aturan sebagai landasan hukum kebijakan. Febrio ingin agar dana tersebut tidak digunakan bank untuk pembelian SBN ataupun SRBI. Febrio meyakini ya langkah tersebut akan mampu mendorong penyaluran kredit dan memutar ekonomi lebih cepat. Lantas, bank apa aja sih yang akan menerima kucuran 200 triliun ini? Kita lihat bang, apa aja kira-kira? Ya, ini kalau kita lihat ada beberapa bank begitu ya. Purbaya menegaskan ada 6 bank nasional yang akan diluncurkan atau dikucurkan dana tersebut. Purbaya pun menuturkan transfer dana pemerintah yang merupakan saldo anggaran lebih dan juga sisa lebih pembayaran anggaran tidak memerlukan pengesahan aturan, yakni peraturan Menteri Keuangan. Sebelumnya Direktur Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bakti mengatakan
penyaluran dana itu akan segera dilaksanakan seusai regulasinya terbit. Meski begitu, Dirjen Pembendaharaan yang akrab disapa Prima itu belum memastikan ya apakah akan ada penerbitan peraturan Menteri Keuangan baru atau tidak untuk memastikan regulasi penyalurannya. Di sisi lain, Purbaya juga belum bisa memastikan besaran anggaran untuk 6 bank yang terdiri dari 4 bank BUMN dan juga 2 bank syariah. Sebab Purbaya mengatakan proporsi alokasi dana per banknya juga tengah diatur. Sebagai informasi, 6 bank itu merupakan kita lihat Bank Negara Indonesia Persero Tbk, lalu ada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, dan juga PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Satu bank syariah lagi belum diungkap secara clear ya. Tapi seperti apa sih sebenarnya respon dari bankir dengan kebijakan baru ini? Kita lihat seperti apa tanggapannya. Ini ada respon-respon dari bankir ya. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, Nixon Napitupulu mengatakan tambahan likuiditas akan menciptakan ruang yang lebih longgar bagi bank. Menurut Nixon, kondisi ini bisa menekankan ketatnya kompetisi bunga dana atau cost of fund yang mendorong bank untuk lebih agresif menyalurkan kredit. Ini kalau kita baca dari Nixon, bagus. Likuiditas perbankan ini lebih longgar. Perang bunga dana mereka dan juga bank pasti akan dorong kredit agar optimal. BTN sendiri ini targetkan pertumbuhan dari 8 ke 10%, tapi butuh kecepatan keputusan. Nah, sementara kalau kata Corporate Secretary PT Bank Syariah Indonesia Tbk, ini Wisnu Sunandar, ini juga mengapresiasi kebijakan tersebut. Wisnu menilai penempatan dana pemerintahan akan memperkuat likuiditas bank di tengah kondisi pasar yang ketat. Kita baca sama-sama, ini dari Wisnu Sunandar. Jadi sebagai bank penerima amanah program pemerintah, dana ini akan kembali ke rakyat lewat fasilitas pembiayaan yang diharapkan mendorong ekonomi dan kesejahteraan. Jadi dalam kucuran dana ini, Purbaya melarang bank untuk memakai uang ini membeli SBN dan SRBI. Kita bahas di slide berikutnya. Ini lagi-lagi kata Pak Purbaya ya. Jadi Pak Purbaya memastikan telah berbicara dengan pihak perbankan untuk tidak menggunakan dana kas negara senilai 200 triliun rupiah yang akan dipindahkan pemerintah dari BI ke sistem keuangan dalam negeri untuk membeli surat berharga seperti SBN ataupun SRBI. Kita baca lagi. Ini kata Pak Purbaya, kita sudah bicara dengan pihak bank. Janganlah beli SRBI ataupun SBN. Ini udah diwanti-wanti ya secara jelas dan juga secara tegas begitu. Jadi dana kas negara yang berasal dari saldo anggaran lebih atau SAL tadi dan juga sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA di BI itu memang ditunjukkan untuk mempertebal likuiditas perekonomian seperti mendorong pertumbuhan peredaran uang primer atau M0. Oleh sebab itu Purbaya menekankan dana itu harus terus disalurkan untuk menggerakkan perekonomian ke depannya seperti dengan penyaluran kredit atau pembiayaan. Ya. Langkah berani dari Menkyu baru ini Purbaya Yudisadewa mengucurkan 200 triliun rupiah ke 6 bank besar. Ini menjadi sinyal ya bahwa ini awal pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini ingin pertumbuhan ekonomi bergerak cepat sejak awal. Dana segar dari kas negara di Bank Indonesia ini diproyeksikan mendorong penyaluran kredit lebih luas di sektor real. Namun disinilah ujiannya, apakah bank siap menyalurkan dana ini ke perusahaan usaha dan konsumsi masyarakat atau justru berhenti di jalur aman yang kurang memberi dampak nyata. Pemerintah udah tegas melarang dana ini masuk ke SBN atau SRBI supaya fokusnya benar-benar ke ekonomi produktif. Sekarang semua bergantung pada perbankan, apakah mereka mampu mengubah tambahan likuiditas ini menjadi pertumbuhan real yang dirasakan masyarakat. Sebab 200 triliun rupiah ini bukanlah hanya sekedar angka di atas kertas, tapi simbol kepercayaan ya bahwa kebijakan fiskal dan moneter ini bisa berjalan seirama untuk mendorong ekonomi lebih kencang.